Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqhi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita dari kitab Al-Ajurrumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan di halaman 15 di poin yang ke-14, yaitu pembahasan seputar al-af'al. Nah, pembahasan seputar fi'il. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil apa itu al-mu'rabat, ya, yaitu isim-isim atau kata-kata dalam bahasa Arab yang dia dihukumi mu'rab. Nah, mu'rabat kita katakan kemarin ada dua, mu'rabat bil harokat dengan mu'rabat bil huruf. Ada yang di-i'rab dengan harokat, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Ada juga yang di-i'rab dengan huruf, yaitu alif, waw, subutun nun, dan yang lainnya. Yang di-i'rab dengan harokat ada 4, ada isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, fi'il mudhari, ya. Nah, kemudian i'rab dengan huruf juga ada 4, ada musanna, ada al-asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, dan ya fi'il ya yang 5. Taib. Nah, ini yang sudah kita ambil. Kemudian setelahnya kita ambil bahwasanya dari i'rab bil harokat yang tadi kita katakan di sini ya, i'rab bil harokat yang 4 ini yang normal ya. Nah, ada yang dikecualikan dari al-i'rab bil harokat, ya, yaitu jamak muannas salim, mamnu minas sharab, dan fi'il mudhari mu'tal. Nah, kenapa dikatakan pengecualian? Karena dia mansubnya dengan kasroh. Ya, seharusnya mansub itu kan dengan domah ya. Ini kondisi pengecualian yang pertama. Kondisi pengecualian yang kedua, dia majrurnya dengan fathah. Seharusnya kan majrur itu dengan kasroh. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, majzum ya. Majzumnya dengan menghapus huruf illah. Padahal biasanya majzum itu dengan sukun. Nah, ini kondisi pengecualian. Nah, pembahasan itu menandai akhir dari pembahasan seputar isim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-af'al. Mulai dari poin ini dan seterusnya, kita akan bertemu dengan fi'il-fi'il. Taib. Jadi al-af'al ini jamak dari kata al-fi'l. Ya, artinya fi'il, ya, perbuatan. Ya, lawan dari isim dan huruf. Taib. Jadi fi'il dalam bahasa Arab itu dibagi berdasarkan iktibar yang berbeda-beda. Ya, kadang dia dibagi berdasarkan huruf akhirnya, kadang dibagi berdasarkan fa'ilnya, kadang dibagi berdasarkan ya, waktunya, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini kita membagi fi'il berdasarkan waktunya. Kita bagi fi'il menjadi 3 bagian, ya, berdasarkan waktu terjadinya. Ya, karena fi'il itu kan artinya perbuatan ya. Perbuatan itu pasti punya wadah ya. Punya wadah untuk ya terjadinya, yaitu waktunya. Ya, jadi fi'il punya waktu sebagai wadah untuk terjadinya fi'il tersebut atau perbuatan tersebut. Nah, jadi fi'il yang pertama namanya fi'il al-madhi, yang kedua namanya al-fi'il al-mudhari, kemudian yang ketiga namanya al-fi'lu al-amr atau fi'lul amri. Taib. Ya, kita mulai dari fi'il madhi. Ya, tentu makna madhi ya, sudah kita tahu ya. Madhi adalah perbuatan yang menunjukkan
ya, bahwasanya waktu terjadinya sudah lewat, ya, sudah terjadi. Ya, ketika kita ngomong ini, perbuatan itu sudah terjadi. Nah, bisa semenit yang lalu, sedetik yang lalu, sehari yang lalu, sejam yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu. Nah, itu sebutannya al-madi. Nah, madi itu kita bagi menjadi 3 berdasarkan tanda i'rabnya di sini. Nah, jadi madi kita bagi menjadi 3 berdasarkan tanda mabninya. Lah, mabni punya tanda, ya. Jadi bukan hanya i'rab. Nah, cuman dia istilahnya beda, ya. Kalau i'rab itu punya tanda, ya. Jadi kita katakan misalkan tanda i'rab marfu dengan dhammah, tanda i'rab mansub dengan fathah, tanda i'rab majrur dengan kasrah, dan seterusnya, ya. Nah, itu pada i'rab. Pada yang mabni itu juga punya tanda, cuman istilahnya laqab istilahnya. Ya, laqab mabni, ya. Laqab itu secara bahasa artinya gelar, ya. Tapi di sini ya digunakan untuk istilah mabni. Ya, laqabnya mabni gitu, ya. Jadi mabni dilaqab dengan fathah, dilaqab dengan dhamma, dilaqab dengan sukun begitu, ya. Nah, baik. Nah, jadi fi'il madi ada di sini dikatakan yubna 'alal fathi, dimabnikan dengan fathah. Artinya dia itu tetap begitu harokatnya, fathah terus. Ya, contohnya misalkan doroba, ya, lihat huruf akhirnya ba, harokatnya fathah. Nah, ini maksudnya yubna 'alal fathi. Nah, jadi doroba ini nanti kalau kita i'rab kita katakan doroba fi'il madi mabni. Ya, mabni ala apa? Ala fathi, gitu ya. Mabni dengan fathah. Jadi, kenapa dikatakan mabni dengan fathah? Ya tetap begitu harokatnya, nggak berubah-ubah. Ya, beda dengan fi'il mudhari. Ya, kita lompat dulu ke fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari yadribu, lihat di sini. Yadribu. Ini bukan mabni namanya, ini mu'rab. Kenapa yadribu mu'rab? Doroba mabni. Karena yadribu ini kalau dimasuki lan, dia akan berubah menjadi yadriba. Lan yadriba. Kemasukan lam, dia akan menjadi yadrib. Sukun. Ya. Ya, bisa juga ditasrif menjadi yadribuna dan seterusnya. Ditambahkan subutun nun dan seterusnya. Gitu ya. Jadi berubah-ubah intinya yadribu itu. Yadribu itu bisa menjadi yadriba, bisa menjadi yadrib. Ya, bisa doma, bisa fathah, bisa sukun. Nah, tapi kalau doroba di fi'il madi itu hanya bisa fathah. Ya fathah terus gitu. Mau dia kemasukan apapun sebelumnya, dia akan tetap sebegitu aja. Ya, doroba, masukkan kode misalkan kode doroba ya tetap akan begitu. Ya, jadi dia tidak terpengaruh oleh apapun. Makanya dia dikatakan mabni. Ya, masih ingat mabni ya? Mabni itu adalah tidak berubahnya sebuah kata. Jadi harokatnya satu itu mulu. Nah, itu namanya mabni. Taib. Nah, jadi dari tasrif fi'il madi yang 14 itu, ya, yaitu dari kata doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dan seterusnya. Dari 14 itu ada yang mabni dengan fathah, nanti ya, ada yang mabni dengan domah, ada yang mabni dengan sukun. Nah, yang mabni dengan fathah itu doroba, domir huwa. Kemudian doroba, domir huma. Dorobat, domir hiya. Dan dorobna, ya, dorobana. Ya, dorobana. Ya, dorobana ini nggak usah sebenarnya ya. Nah, ini nggak usah. Baik. Nah, ini mabni alal fathi namanya. Ya, kenapa dikatakan mabni alal fathi? Antum melihat harokat huruf terakhirnya itu rubba. Ya, jangan lihat huruf terakhir pada penulisan ya, karena terakhir itu domir.
Yang dilihat adalah huruf terakhir dari 3 huruf ini, do, ro, ba. Oh, berarti ba huruf terakhirnya. Lihat di sini ba. Ya, ba fathah. Ya, di sini ba-nya fathah juga. Nah, ini namanya mabniun alal fathi. Gitu ya. Ini namanya mabniun alal fathi. Jadi patokannya bukan ke huruf terakhir pada penulisannya. Kalau ta ini kan sudah masuk ke isim dia. Tak sukun ini kan domir hiya ya. Alif ini juga bukan. Nah, jadi patokannya adalah ke huruf terakhirnya itu ba. Nah, adapun ini nggak usah. Baik. Ini namanya mabniun alal fathi. Ya, kemudian ada yang mabniun alal dhammi. Artinya dia tetap dhamma. Ya, fathi itu dari kata fathah, ya dhammi dari kata dhamma. Nah, berarti huruf terakhirnya itu ba harus dhamma. Contohnya misalkan dorobu, ya dorobu, ba-nya dhamma di situ. Nah, ini namanya mabniun alat dhammi. Taib. Kemudian ada juga yang mabniun ala sukun. Yang ketiga, mabniun ala sukun. Ya, kata betu. Ya, kata betu, lihat ba-nya di situ sukun. Ya, kata benak. Ini juga sukun. Ya, ini mabniun ala sukun. Jadi jangan lihat huruf tu-nya ya atau na. Ya, itu domir itu. Ya, itu domir. Jadi bukan itu. Fi'il madinya itu hanya 3 huruf. Ya, kaf, ta, dan ba atau do, ro, dan ba. Nah, ini kata betu dan kata benar. Ya, ini maksudnya dari kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betuna, dan seterusnya itu semua ya. Ya, ini hanya 2 saja mewakili yang lainnya. Baik. Jadi fi'il madi itu hanya bisa mabni dengan fathah, domah, atau sukun saja. Nggak ada kasroh. Ya, fi'il madi mabni dengan kasroh nggak ada. Ya, hanya dengan 3 tanda ini saja. Baik. Sekarang kita lihat ke tasrifnya yang sudah kirimkan ke antum kemarin. Ya, dari zahaba, zahaba, zahabu gitu ya. Ini maka harus dihafalkan ya, karena pasti akan kembali ke sini nantinya. Baik. Ya, perhatikan dari zahaba, domir huwa. Ya, ini fa'ilnya ya. Zahaba, domir huwa. Ya. Nah, ini fa'ilnya huwa. Ini fi'ilnya. Ya, kemudian ini jenisnya, zakar atau muannasnya. Ya. Kemudian yang warna kuning besar ini goib ya atau mukhotob. Ya, kalau goib orang ketiga, mukhotob orang kedua, mutakalim orang pertama. Nah, kemudian angka-angka ini jumlahnya. Ya, 1 berarti 1 orang laki-laki goib. Ya, 2 berarti 2 orang laki-laki goib. 3 berarti 3 orang laki-laki goib. Ya, 1 perempuan goibah ya, goib. Ya, 2 perempuan goib, 3 perempuan goib dan seterusnya. Baik. Jadi zahaba. Ya, kita lihat harokat huruf ba-nya di sini. Ya, mabniun alal fathi. Ya, ini dengan fathah. Nah, nah, ini dengan fathah. Ya, huwa berarti dengan fathah. Kemudian huma dengan fathah juga. Ya, kemudian zahabu dengan dhamma. Ya, zahabu dengan dhamma. Yang warna kuning itu dengan fathah. Yang warna oranye itu dengan dhamma. Ya, kemudian zahabat ya. Zahabat ini dengan fathah juga ya. Dengan fathah. Zahabata dengan fathah. Zahabna ya. Mulai dari zahabna ya sampai selesai itu semua mabni ala sukun dia. Ya, sisanya itu mabniun ala sukun. Ya, lihat di sini zahabna sukun ya. Zahabta sukun lagi baknya. Zahabtuma sukun. Zahabtum sukun lagi. Zahabti, zahabatuma, zahabatunna. Ya. Kemudian zahabtu, zahabna. Nah, ini semua mabniun ala sukun. Baik. Maka dari 14 ini hanya 1 yang mabni ala dhamma yaitu zahabu.
Kemudian ada 4 yang mabni ala al-fathah, yaitu domir huwa, ya, domir huwa, domir huma, domir hiya, dan domir huma muannas. Nah, ini yang mabni alal fathi. Sisanya itu mabniun ala sukun dari domir hunna sampai domir nahnu. Baik. Ya, itu mm, tasrif atau ya tanda mabni, laqab mabni dari fiil madi. Baik. Jadi fiil madi ya entah dia mabni alal fathi, mabni ala dhammi atau mabni ala sukun. Baik. Nah, sebelum kita pindah ke fiil mudhari, ada yang antum tanyakan seputar fiil madi? Beni, fadol kalau ada yang tanyakan. Ustaz, kalau ingin mengetahui atau mengenali ini misalnya benih obat ini kan 3 huruf ba fathah. Hanya itu maksudnya untuk mengenal dia sebagai domir dan isim gimana Ustaz? Baik. Nah, jadi kalau kita mengatakan dorobat ya, ya kemudian di belakangnya kan ada tak sukun ya. Dari mana kita tahu kalau tak sukun ini adalah ya domir ya. Nah, jadi perhatikan dorobat ya. Ini terdiri dari 2 bagian ya. Fiil doroba dan tak sukun sebagai tanda fa'ilnya. Ya, tak sukun ini domir hiya pelakunya. Nah, dan perhatikan bahwasanya tak sukun ini ya yang ini itu adalah domir. Ya, jadi kalau dipecah jadinya doroba ya dan tak sukun. Maka irobnya 2 kali nanti ya, doroba sekali, doroba irobnya apa, kemudian baru tak sukun ya, baru di irob apa gitu. Nah, jadi apa namanya? Bagaimana membedakannya? Ya, yang perlu antum pahami bahwasanya tak sukun itu domir dan domir itu adalah isim. Jadi dorobat ini terdiri dari fiil dan isim. Doroba itu fiil, tak sukun itu isim, gitu ya. Gimana membedakannya nanti? Ya pasti bisa dibedakan nanti. Ya, kenapa kita katakan begitu? Ya karena kalau antum ketemu nanti ada sebuah kata di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis atau dalam kitab ya yang berharokat tak sukun belakangnya, ujungnya ada tak sukun, maka dia pasti fiil madi, nggak ada yang lain. Gitu ya. Jadi nggak ada yang berakhiran tak sukun selain fiil madi. Ya, maka begitu melihat ada tak sukun, oh langsung tahu antum oh ini fiil madi gitu. Ya, pasti tahu gitu. Nah, itu dia ya cara membedakannya. Jadi gampang ya, kalau melihat ini. Nah, jadi bisa antum tahu langsung nanti ya doroba atau apa. Nah, sekarang kan dorobanya 3 huruf ya. Bagaimana kalau fiilnya misalkan ya, yang 4 atau 5 huruf. Semisal istaghfaro misalkan. Ini 6 huruf ini. Ini fi'il madi juga ya. Ya, kalau berakhiran tak sukun ya, jadinya istaghfarot. Ini masih fi'il madi, domir hiya. Istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarat. Nah, ada tak sukun di situ. Ini tetap juga dikatakan mabni alal fathi karena yang dilihat huruf ro-nya. Ya, istaghfaro. Intinya lihat huruf sebelum tak sukun itu. Pasti dia fathah nanti. Ya. Kalau Anda tulis begini misalkan. Hmm. Nah, ini meskipun kata ini adalah kata yang pertama kali antum lihat, ya, tapi antum harus mengharokati huruf qaf di sini dengan fathah. Kenapa? Karena kalau ada tak sukun pasti sebelumnya fathah, mabniun alal fathi. Nah, baru antum tahu cari ya, cari tahu bagaimana cara baca huruf-huruf sebelumnya yang ini. Ya, intinya ini bacanya qats. Ya, kalau kits atau quds jelas salah.
Nah, tinggal cari aja gimana cara baca ya huruf-huruf sebelumnya. Oh, yang benar adalah ikhlaulaqat. Nah, jadi walaupun antum nggak tahu artinya, setidaknya kalau antum tahu ada tak sukun belakangnya, oh berarti sebelumnya itu fathah karena mabniun alal fathi. Maka ikhlaulaqo ini adalah fi'il madi, kemudian tak sukunnya ini adalah ya domir atau isimnya. Nah, ya, domir itu isim ya. Kalau untuk mendengar kata domir ya itu isim. Ya, karena domir itu nama lainnya adalah isim domir, cuman diringkas saja jadi domir gitu. Nah, domir itu sebutannya isim domir. Taib. Jelas ya? Taib. Nah, lantas sekarang gimana mengi'rabnya? Ya, kalimat i'rabnya ini kita tambah sedikit ya. Jadi kalau misalkan tadi kita menggunakan kata zahaba. Zahaba ini kan sebenarnya ada huwanya ya. Huwa zahaba gitu ya. Gimana mengi'rabnya? Ya, maka i'rabnya antum i'rab dua kali, zahaba dan huwa yang nggak kelihatan itu. Gitu ya. Nah, jadi cara i'rabnya ya kita i'rab dulu zahabanya sekarang. Zahaba kita katakan fi'lun madin. Ya, fi'lun madin mabniun ala alal fathi. Ya. Nah, baru antum i'rab huwanya. Ya, ya. Kita katakan al-fa'il domirun mustatirun namanya. Mustatir tinggal kelihatan. Tadi zahaba tadi kan nggak kelihatan ya huwanya ya. Tapi nanti kita pelajari di bab tersendiri tentang domir. Domir mustatirun takdiruhu huwa. Atau untuk sekarang cukup sampai sini saja ya al-fa'il. Huwa al-fa'il gitu ya. Nah, ini cara i'rabnya. Ya, jadi zahaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Huwa al-fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau i'rab zahabat? Ya, perhatikan zahabat. Ya, zahabat. Berarti ada dua yang di i'rab. Zahaba sama tak sukunnya. Ya. Nah, zahaba i'rabnya sama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, kemudian tak sukun fa'il. Selesai. Ya, tak sukun fa'il. Nah, begitu i'rabnya ya. Nah, i'rab ringkasnya ya. Nanti kita pelajari tersendiri di babnya tentang i'rab lebih lengkapnya. Baik. Nah, ya, kita kembali. Baik. Jadi ketika antum nanti ya ketemu dengan fiil-fiil madi tadi, doroba, doroba, dorobu, dorobas, dorobata, dorobna, dan seterusnya, maka antum bisa perhatikan huruf terakhirnya, yaitu huruf fiil madinya. Nah, disitulah antum akan lihat tanda mabninya apa. Baik. Jadi kalau ya, kata betu nanti i'rabnya bagaimana? Ya, lihat di sini kata betu baknya sukun, oh berarti kata betu kataba fi'il madi mabniun ala sukun, kemudian tu sebagai fa'ilnya. Kata benar juga begitu, ya, mabniun ala sukun, nah sebagai fa'ilnya. Taib. Dorobu, ya dorobu ya mabniun ala dhammi dan waw sebagai fa'ilnya. Nah, taib. Itu dia fi'il madi. Sekarang kita pindah ke fi'il mudhari. Nah, jadi perhatikan kemarin kita katakan bahwasanya hukum asal dari isim itu mu'rob. Bisa berubah-ubah. Ya, dikit yang mabni. Ya, isim itu kan ada banyak ya. Muhammadun, Zaidun. Coba lihat sekeliling antum itu isim semua itu. Tembok, ya, meja, kursi, kipas angin. Itu adalah isim semua. Ya, dan dari sekian banyak isim itu hanya 9 kelompok saja yang dikatakan mabni, itu domir, isim mausul, dan yang lain-lainnya. Dikit berarti kan, 9 dari sekian banyak itu. Ya, dikit berarti yang mabni dari domir, dari isim, maafkan.
Ya, dikit yang mabni dari isim. Sisanya itu mu'rab semua. Muhammadun, Zaidun itu kan mu'rab ya. Nah, makanya para ulama mengatakan hukum asal dari isim itu adalah mu'rab. Artinya mayoritas isim itu mu'rab, 90%-nya mu'rab dia. Nah, kebalikannya kalau fi'il. Fi'il justru 90%-nya mabni. Ya, fi'il itu 90%-nya mabni, hanya 10% saja yang mu'rab. Coba antum lihat tiga jenis fi'il ini. Madi, mudhari, amr. Ya, madi, mudhari, amr. Hanya mudhari saja yang mu'rab. Madi sama amr itu mabni. Ya, satu dari tiga. Ya, ya, bisalah kita katakan hanya 10% saja dari fi'il madi, dari fi'il itu yang mu'rab. Ya, yang 10% itulah fi'il mudhari. Ya. Nah, sekarang apakah semua fi'il mudhari mu'rab? Ternyata tidak. Dibagi lagi, nggak semuanya mu'rab gitu. Ya, kita katakan fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni ternyata. Ya. Nah, kita mulai dari yang mu'rab. Mu'rab artinya berubah-ubah. Ya. Mu'rab itu di domir, domir huwa misalkan. Yadribu. Yadribu, situ domah kan. Nah, doma dia. Ya, bukan mabni. Ya, kenapa? Karena yadribu ini kalau dimasukin lam jadinya yadriba. Dimasukin lam jadinya yadrib. Ya, kemudian ya bisa juga dia berubah menjadi domir hum ya sehingga dia menjadi subutun nun. Ya, subutun nun. Ya, atau kalau kemasukan lan pada kata yadribuna bisa menjadi hasbun nun, ya dihapus nunnya. Lam yadribu juga begitu hasbun nun. Nah, ini kita kenal dengan al-af'al khamsah kemarin. Taib. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab dia, ya. Hanya beberapa saja yang mu'rab, ya. Ya, lebih banyak yang mu'rab begitu ya. Tapi ada juga yang mabni. Kita lihat yang mabni dulu karena dia jumlahnya lebih sedikit. Mabni, ya, tanda mabninya itu ada dua nanti. Alal fathi sama alas sukun. Mabni dengan fathah sama mabni dengan sukun. Berarti nggak ada mabni dengan doma, dengan kasroh ya. Ya, baik. Kapan dia mabni alal fathi? Ma'a. Ma'a artinya kalau ditambah. Nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid itu nun yang fungsinya untuk penegasan. Atau dalam bahasa Arabnya taukid. Ya, nun penegasan. Jadi kalimat itu akan menjadi lebih tegas. Kalau untuk mengatakan yadhabu, dia pergi. Ini enggak kurang tegas. Tapi kalau untuk mengatakan ingin mengatakan dia benar-benar telah pergi, nah, atau dia benar-benar sedang pergi, dia benar-benar akan pergi, nah, maka antum katakan yadhabanna, tambahkan nun taukid di belakangnya. Ya, nun taukid ini fungsinya untuk menegaskan kalimat itu. Nah, nun taukid itu ada dua macam. Ya. Nun taukid itu ada dua macam, al-khafifah dan as-saqilah. Yang ringan sama yang berat. Nah, yang ringan itu pakai sukun di belakangnya. Ya, yadhaban misalkan sukun. Nah, tapi kalau yang sakilah, sakilah itu berat bahasanya. Ya, berat ya karena pakai tasdid. Ya, jadinya yadhabanna gitu ya. Yadhabanna itu pakai tasdid. Nah, nah, jadi beda antara dua nun taukid ini ya, yang khafifah dengan yang sakila itu hanya pada harokatnya saja, harokat nunnya ya. Kalau yang khafifah itu nunnya sukun saja, kalau yang sakila itu nunnya pakai tasdid ya, nunnya pakai pakai tasdid. Nah, nah lantas dari sisi makna ada perbedaan tidak? Ada tentunya. Jadi kalau yang pakai khafifah itu ya takkidnya lebih ringan daripada yang pakai sakila. Jadi kalau antum mengatakan yadhabu misalkan, tambahkan nun taukid, jadinya yadhaban. Nah, yadhaban jadinya. Jadi dia menjadi fathah huruf ba-nya. Ya bukan yadhabun, tapi jadinya yadhaban. Misalkan di ayat la yakunan, la yasjunanna. Ya, taib.
Anda perhatikan ke sini. Nah, jadi fi'il madi, fi'il mudhari itu, ya, misalkan kita ambil contoh yadhhabu, ya, yadhhabu. Ini belakangnya domah kan, ya. Yadhhabu itu belakangnya domah. Yadhhabu ini belakangnya domah. Nah, sekarang kalau kita ingin menambahkan nun taukid, ya, entah yang sukun ataupun yang bertasdid, kita ambil yang sukun dulu, maka ya dia akan menjadi yadhhaba, baru masukkan nun. Nah, jadinya yadhhaban. Nah, maka sekarang yang tadinya yadhhabu itu mu'rob, ini mu'rob ya. Ya, yang anak kasih blok ini mu'rob dia, yadhhabu. Ya, mu'rob dia marfu dia dengan doma. Ya, jadi mu'robnya dengan doma. Tapi kalau sudah kemasukan nun taukid, dia jadi mabni. Mabni dengan fathah sekarang. Ya, kalau tadi mu'rob dia, sekarang menjadi mabni. Ya, jadi gampangnya adalah semua fi'il mudhari yang tadinya mu'rob, kalau ketemu dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni. Gitu ya. Ya, yadhhabu contohnya. Begitu juga yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabna, tadhhabuna, dan seterusnya. Domir-domir fiil-fiil mudhari itu semua kalau ditambahkan nun taukid di belakangnya, maka dia menjadi mabni. Ini kalau dia nanya kepada antum nanti, gimana cara merubah fiil mudhari yang mu'rab menjadi mabni? Ya, jawabannya ya tambahkan nun taukid di belakangnya. Entah nun taukidnya itu yang sakilah atau yang khafifah, entah dia pakai tasdid ataupun pakai sukun. Nah, taib. Maka yang tadinya yazhabu artinya pergi, ya, dia sedang pergi atau dia akan pergi, maka yazhaban artinya sekarang sungguh dia akan pergi. Ya, jadi ada takkidnya, ada penegasannya. Taib. Itu yang mabniun alal fathi. Kemudian ada yang mabniun alas sukun. Kapan itu? Ma'anunil inas. Kalau dia bertemu di belakangnya nunul inas. Nun al inas. Kalau tadi nun taukid, sekarang nun al inas. Al inas itu dari kata mu'annas. Apa nun mu'annas? Yaitu nun pada domir hunna. Ya, maka Anda bilang kemarin hafalkan tasrif itu ya. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Yaitu domir huwa, huma, hum. Kemudian domir hiya, huma, hunna. Ya, ya, hiya tadhhabu, huma tadhhabani. Ya, kemudian hunna yazhabna. Nah, yazhabna itu ada nun di belakangnya kan. Nah, nun ini namanya nun al-inas. Ya, tanda kalau di situ ada banyak mu'annas, domir hunna. Nah, karena hunna itu kan mu'annas ya. Nah, baik. Nah, jadi yadribna, itu Anda perhatikan, ya, asal katanya yadribu kan, yadribu domir huwa. Ketika rubah menjadi hunna, jadinya yadribna. Nah, sebelum nun ini lihat ada sukun ya, yadrib. Nah, sukun inilah yang kita maksud ya. Nah, sukun ini makanya dikatakan mabniun ala sukun. Kalau ini tadi mabniun alal fathi. Ya, lihat huruf sebelum nun taukidnya. Baik. Itu ya. Jadi fiil mudhari itu bisa mabni ya kalau dia bertemu dengan nun taukid atau nun al-inas pada domir hunna. Sisanya mu'rab berarti. Ya. Ini dia sisanya yang mu'rab. Ya, ini yang mabni. Baik. Coba kita lihat sekarang satu persatu pada tasrif ini. Ya. Yadhabu. Ya. Yadhabu ini tidak ada nun taukid, tidak ada nun inas. Berarti dia mu'rab. Ya, mu'rab dia. Nah, ini mu'rab. Kemudian yazhabani, yazhabuna. Bagaimana kalau yazhabani, yazhabuna? Nah, sebelum ke situ, ya, sebelum ini kita ulang dulu.
Ya, kemarin kita bahas ada namanya fiil yang 5, ya. Al-af'al al-khamsah. Fiil yang istimewa, yang marfu'nya dengan subutun nun. Sudah pernah kita singgung ya, di tanda-tanda i'rab waktu itu. Marfu' dengan subutun nun. Ya, kemudian mansub dengan hasbun nun, ya. Begitu juga majrurnya dengan hasbun nun. Apa itu fiil yang 5? Fiil yang 5 itu adalah fiil-fiil yang berakhiran fiil mudhari yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun atau ya dan nun. Nah, sekarang kita lihat dari fiil-fiil berikut ini mana yang berakhiran alif dan nun dan waw dan nun. Taib. Anda perhatikan ya yadhhabani ini berakhiran alif dan nun. Ya. Yadhhabuna berakhiran alif dan nun, waw dan nun. Ya. Ini berarti termasuk al-af'al khamsah fi'il yang 5. Tadhhabani alif dan nun. Ya, kemudian ya tadhhabani yang ini juga sama ya. Ini berarti alif dan nun. Tadhhabuna waw dan nun. Ya, kemudian tadhhabina ya dan nun. Tadhhabani alif dan nun. Nah, sisanya ini doang ya. Ya totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tapi kan kok ada tadi kita katakan fiil yang 5 kok ada 7? Karena ada yang sama ya. Ada yang sama yaitu tadhhabani itu ada 3 dia. Tadhhabani di sini, ya sama di sini. Nah, jadi totalnya kalau dihapus yang sama, totalnya menjadi 5. Nah, yang ini nggak perlu kita bahas, yang 5 ini ya karena ini mu'rab ya, yang 5 ini mu'rab dia. Ya, ini mu'rab. Ya, mu'rabnya dengan ya dengan tanda yang berbeda. Yadhhabani mu'rab dengan subutun nun, ya marfu'nya dengan subutun nun, yadhhabuna juga begitu. Jadi yang anak kasih warna hijau ini adalah fiil yang istimewa marfu' dengan subutun nun. Berarti mu'rab dia ya, bukan mabni ya, mu'rab dia. Nah, sekarang kita lihat yang mabninya. Ya, ini belum semua yang mu'rab ya. Ya, kita lihat yang mabni sekarang. Yang mabni, ya mabni itu tadi adalah kalau dia bertemu nun taukid sama nun al-inas. Di sini nggak ada nun taukid, ya kan nun taukid itu kan tambahan. Tapi ada nun al-inas. Itu pada domir hunna tadi. Nah, ini yang mabni. Yazhabna mabni. Begitu juga pada antunna. Jadi hunna sama antunna, tadhabna. Nah, dua ini yang mabni. Ya, yazhabna sama tadhabna. Yang warna kuning ini yang mabni. Ya, mabni ala as-sukun pada domain hunna dan antunna. Kan antunna kan artinya sama dengan hunna. Ya, sama-sama perempuan, sama-sama muannas. Bedanya adalah mukhotob ini, lawan bicara. Baik. Gitu ya. Nah, jadi ya mabni di sini. Ya, yang ini mabni. Nah, sekarang sisanya berarti mu'rab. Ya, yang hijau tadi itu yang al-af'al khamsah, fi'il yang 5. Nah, sekarang kita lihat mana lagi yang bisa kita hijaukan di sini. Nah, kalau yadhhabani tadi marfu dengan subutun nun, ya, yang warna hijau ini semuanya marfu dengan subutun nun. Kalau yadhhabu marfu dengan dhamma. Ya, marfu dengan dhamma. Tadhhabu dengan dhamma. Ya, ini juga sama tadhhabu dengan dhamma. Adhhabu dhamma. Nadhhabu. Nah, ini dia. Nah, berarti dari 14 ini, 14 domir ini, dari 14 tasrif ini, yazhabu sampai nadhabu, ya, antum bisa lihat di situ, ya, bahwasanya lebih banyak yang mu'rob daripada yang mabni, kan. Ya, mu'rob itu yang warna hijau. Ya, yazhabu, marfu dengan dhamma, yazhabani marfu dengan subutun nun, karena dia hafal khamsah, gitu ya. Jadi, ya, kalau bukan hafal khamsah, marfunya dengan dhamma. Ya, kalau bukan al-hafal khamsah normal dia berarti. Nah, ya, warna kuning ini yang mabni. Taib, ya, silakan di ya muroja lagi nanti bagian yang ini. Taib. Nah, jadi lebih banyak yang mu'rab pada fi'il mudhari daripada yang mabninya. Taib. Itu dia fi'il mudhari. Taib. Sebelum kita lanjut ke fi'il amr, ada pertanyaan? Akh Beni? Fadil?
Baik, kita lanjutkan sekarang masuk ke fi'il amr. Wa hukmuhu al-bina ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Baik. Fi'il amr dia adalah kata kerja perintah maknanya. Dari sisi waktu, dia waktunya terjadi langsung setelah kita bicara. Kalau Anda mengatakan ikro, ya, ini fi'il amr. Berarti perbuatan itu harus langsung dikerjakan begitu perintah tersebut didengar. Nah, ya, itu fi'il amr. Dan hukum i'rabnya adalah albina. Albina artinya mabni. Ya. Dia dihukumi mabni. Mabninya, tanda mabninya apa? Ya, tanda mabninya adalah sesuai dengan ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dengan apa antum menjazam fi'il mudhari'nya. Ini fi'il amr ya. Fi'il amr kan berasal dari fi'il mudhari' itu. Ya. Maka kalau fi'il mudhari'nya antum jazamkan dengan sukun, berarti dia mabni di fi'il amrnya, mabniun ala sukun. Baik. Ya, antum perhatikan. Kalau kita katakan ya fi'il amr, kalau antum mau buat fi'il amr tentu antum harus punya fi'il madi dulu kan. Gitu ya. Nggak mungkin antum bisa bikin fi'il amr kalau nggak tahu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya. Kita ambil misalkan zahaba. Ini fi'il madi. Yadhhabu ini fi'il mudhari'. Ya. Kemudian idhab ini fi'il amr. Nah, pokok sekarang madi ke mudhari' dan amr. Tadi kita katakan bahwasanya fi'il amr itu mabni dengan apa kita menjazmkan mudhari'nya. Nah, sekarang kalau yadhhabu ini kita masukkan lam untuk menjazmkan itu harus tambahkan lam ya atau yang lainnya. Ya, lam. Maka yadhhabu jadi yadhhab. Berarti idhab mabni dengan sukun. Sama kan? Ya, mabni dengan sukun. Gitu. Nah, ambil contoh yang lain. Ya, misalkan kata naja, ya, naja yanju. Ya, fi'il amrnya unju. Baik. Nah, sekarang jenis fi'ilnya naja yanju. Nah, sekarang kalau yanju, kalau antum ingin tahu unju ini ya tanda mabninya apa? Antum lihat unju ini, oh domah ini berarti mabni dengan domah. Enggak, bukan begitu cara menentukannya. Cara menentukannya lihat ke fi'il mudhari'nya kemudian tambahkan lam di sini. Nah, lam kalau ketemu dengan fi'il mudhari', ini sudah kita bahas di tanda-tanda i'rab. Lam kalau ketemu fi'il mudhari' mu'tal, maka dia yang terjadi adalah hasfu harfal illah. Ya, majzumun ala hasfi harfal illah. Jadi yanju ya dihapus wawunya. Jadinya yanju. Ini sudah pernah kita bahas ya. Mabni ala hasfi harfal illah jadinya. Lam yanju jadinya. Nah, afwan, di sini dia dikatakan majzumun wa alamatu jazmihi, tanda jazamnya adalah hasfu harfal illah. Maka di sini berarti majzum dengan hasfu harfal illah. Gitu ya. Ya, jadi bukan doma. Apa huruf ilah yang dihapus tadi? Wawu. Kan di sini dia di fi'il mudhari'nya di sini dia majzum dengan menghapus wawu. Oh, berarti di sini di fi'il amrnya tanda mabninya adalah dihapusnya huruf wawu itu. Gitu ya. Nah, contoh yang lain. Da'a yad'u. Ya, ini fi'il mudhari'nya. Kalau antum mau bikin fi'il amr, tentu antum harus tambahkan hamzah dulu kan. Nah, sekarang lihat. Yad'u ini tambahkan lam. Ya, jadinya lam yad'u. Ya.
dihapus wawunya karena dia berakhiran huruf illah. Lam yad'u. Oh, berarti di sini nggak boleh ada huruf illahnya, jadinya ud'u. Ya, ya, jadinya ud'u. Nah, bagaimana i'rabnya nanti? Nah, i'rabnya di sini antum katakan di fi'il amarnya fi'il amar mabni dengan menghapus wawu. Ya, kenapa begitu? Karena di sini di mudhari'nya dia majzum dengan dihapus huruf wawunya juga. Nah, jadi untuk mengetahui apa tanda mabni dari fi'il amar, cek ke fi'il mudhari'nya dulu dengan cara menambahkan lam atau menjazmkannya. Ya, di situ kan ketahuan nanti tanda jazmnya apa. Taib. Nah, kembali ke kitab. Nah, jadi fi'il amr itu nanti ada yang majzum, jazm dengan sukun, ya. Di sini antum lihat jazmnya dengan sukun, ada juga yang jazmnya ini yang pertama dengan sukun, itu normalnya ya. Kemudian ada juga yang jazmnya dengan hasfu harfal ilah sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Ada juga yang hasfun nun, ya. Ada juga yang alal fathi dengan fathah, ya. Yang dengan fathah juga ada. Taib. Yang antum lihat di sini tasrif fil amr. Ya, ini tabelnya ya. Ini Anda belum kirimkan kemarin ya. Nanti Anda kirimkan insyaallah. Baik. Fil amr itu kan saja perintah ya. Nggak mungkin kita perintah orang yang tidak ada ya. Makanya ini nggak ada di sini ya. Di domir ini nggak ada. Ya. Ya, memerintah diri sendiri juga nggak bisa. Maka ana sama nahnu nggak ada. Ya, yang bisa diperintah itu hanya lawan bicara saja. Maka dari domir anta sampai antunna. Ini ya. Anta idhab, ya, dari dhahaba yadhhabu idhab. Ya, antuma idhaba, antum idhabu, anti idhabi, antuma idhaba, antunna idhabna. Baik, ini fiil amr. Ya, sekarang kita lihat tanda mabni dari masing-masing ini. Dari masing fiil amr yang 6 ini. Taib. Idhab ini mabniun ala sukun. Kenapa? Karena kalau antum lihat fiil mudhari'nya apa? Fiil mudhari' idhab itu yazhabu. Ya, afan, tazhabu ya, domir anta ya. Nah, maka Nabi bilang kemarin hafalkan fi'il mudhari itu ya, biar antum nggak perlu kembali-kembali ke tabel. Ya, anta tadhabu. Nah, di sini. Ya, ini anta tadhabu kan? Nah, itu. Di anta tadhabu. Nah, tadhabu kalau kemasukan lam jadinya apa? Lam tadhab. Ya, lam tadhab itu majzumnya dengan apa jadinya? Dengan sukun. Oh, berarti di sini idhab ya mabni dengan sukun. Gitu ya. Nah, sekarang antuma. Antuma idhaba. Apa tanda mabninya? Tanda mabninya lihat fi'il mudhari'nya. Ya, idhaba itu domir antuma. Ya, domir antuma. Nah, di sini. Mau di antuma mudzakkar atau antuma muannas sama ya. Nah, nah sekarang antum lihat. Idhaba itu domir antuma. Nah, kalau di mudhari'nya kan dia dibacanya tadhhabani. Tadhhabani kalau kita masukkan lam sekarang. Jadinya lam tadhhaba hasbun nun. Ingat, dia termasuk afal khamsah. Afal khamsah itu majzum dengan hasbun nun. Ya, dihapus nunnya. Nah, maka jadinya lam tadhhaba. Nunnya dihapus. Nah, berarti fi'il amarnya mabni ala hasbin nun. Asal katanya kan tadhhabani, kemasukan lam jadinya lam tadhhaba. Oh, berarti idhaba tanda ya tanda mabninya adalah dengan hasbun nun. Idhabu ya. Asalnya adalah tadhhabuna. Tadhhabuna kemasukan lam jadinya lam tadhhabu hasbun nun. Ya, hasbun nun. Maka fi'il amarnya jadi idhabu. Ya, tanda mabninya berarti hasbun nun gitu.
Idhabi. Ya. Tanda mabninya apa? Lihat ke domir anti. Ya. Tadhhabina, ini domir antinya. Tadhhabina kalau kemasukan lam jadinya lam tadhhabi hasbun nun. Nah, maka di sini berarti izhabi tanda mabninya adalah hasbun nun. Izhaba. Nah, izhaba sama dengan yang di atas tadi ya. Ya, jadi ini sama dia. Kemudian izhabna. Ya. Kalau izhabna bagaimana? Ya, izhabna lihat ke kitab. Ya. Izhabna itu mabni alal fathi dia. Ya. Mabniun alal fathi. Kenapa begitu? Karena di mudhari'nya dia sudah mabni. Ya, lihat. Ya, tadhhabna. Tadhhabna kan tadi kita kasih warna kuning ya, mabni kan? Karena ada nun inasnya di belakang. Nah, tadhhabna kemasukan lam. Tetap lam tadhhabna. Ya, lam tadhhabna tetap. Ya, jadi dia ya tetap dikatakan mabniun ala sukun tadhhabna. Afwan, mabniun al fathi ya tadhhabna. Jelas ya? Baik. Afwan, mabniun ala sukun seharusnya ya. Mabniun ala sukun. Ya, itu domir uktubna. Ya, berarti di sini dia. Apaan? Bukan ke sini ya, di sini dia. Ini sebelah kanan ya, paling kanan. Ya, ketukar tadi nun taukidnya. Nah, uktubna lihat. Uktubna ini mabniun ala sukun. Ngelihatnya dari mana? Ya. Antum lihat uktub idhabna ini domir antuna ini lihat kepada huruf ba-nya. Mabniun ala sukun dia. Ya, kenapa? Karena di domir mudhari'nya dia juga mabniun ala sukun. Ini mabniun ala sukun di sini kan. Nah, mabniun ala sukun. Jadi di mudhari'nya dia mabni ala sukun, berarti di amrnya dia mabninya dengan sukun juga. Gitu. Baik. Berarti ringkasannya adalah izhab mabni dengan sukun, izhaba mabni dengan hasbun nun, idhabu hasbun nun, idhabi hasbun nun, idhaba hasbun nun, idhabna sukun. Nah, berarti hanya dua tanda di sini ya, sukun sama hasbun nun. Nah, sedangkan di kita pada 4 tanda. Ya. Sukun sama ya, hasbu harfal ilah dengan fathah. Kapan hasbu harfal ilah? Ya kalau fiilnya ada huruf ilahnya. Kalau contoh yang kita pakai tadi kan nggak ada huruf ilahnya ya. Ya, zahaba ya zahabu nggak ada huruf ilahnya. Nah, ya. Kemudian kapan pakai fathah? Pakai fathah kalau dia kita tambahkan nun taukid. Yang sakilah atau yang khafifah. Ya. Yang sakilah atau yang khafifah. Misalkan yang sakilah uktubanna, yang khafifah uktuban. Nah, ini lihat ba-nya fathah kan? Makanya dikatakan mabniun alal fathi. Taib. Coba kita ulang dari satu persatu dari awal sekarang. Mabniun ala sukun uktubna. Ya, domir anta sama domir antunna. Ya, anta uktub, antunna uktubna. Mabniun ala sukun. Nah, kemudian ya anta sudah, antunna sudah. Bagaimana kalau antuma, antum dengan anti? Nah, itu mabni ala hasbun nun, ya. Mabni ala hasbun nun. Ya, uktuba itu antuma, ya. Ya. Uktubu itu antum, ya. Kemudian uktubi itu anti. Ya, antum ganti aja dengan idhab semua ya. Contoh-contohnya ganti dengan idhab selain yang ada huruf ilahnya. Ya, jadi idhaba, idhabu, idhabi itu semua mabni ala hasbun nun. Ya, berarti dengan dua tanda ini sudah cukup. Ya, sudah semua yang di tabel tadi ketemu. Nah, sekarang tinggal yang hasbu harfal ilah sama yang fathah. Hasbu harfal ilah tentu kalau fiilnya ada huruf ilahnya. Contohnya unju. Unju ini asal katanya yanju di fiil mudhari'nya. Yanju ada wawunya. Kemasukan lam jadinya lam yanju. Oh, berarti dia amarnya mabni dengan menghapus wawu. Is'a. Ini asal katanya ada alif di belakangnya. Ya, hasbul alif. Huruf ilahnya berupa alif. Ya, jadi dia yas'a. Alif bengkok ya. Kemasukan lam jadinya lam yas'a. Ya. Irmi dari kata
yarmi, ada ya-nya sebenarnya. Ya, kemasukan lam jadinya lam yarmi. Ya, berarti tanda mabninya adalah hasfu harfal illah yaitu ya. Jadi unju yang dihapus waw, sa yang dihapus alif, ya, irmi yang dihapus ya. Ya, 3 huruf illah itu. Taib. Kemudian mabnian alal fathi, ya, kalau dia bertemu dengan nun taukid. Jadi nun taukid itu bisa masuk ke mudhari, bisa masuk ke amr, penegasan, ya. Penegasan mudhari sama amr. Kalau madi boleh nggak masuk nun taukid, ya. Ya, boleh dalam beberapa kondisi ya, tapi normalnya orang pakai nun taukid itu pada mudhari dan pada amr saja. Itu yang butuh, ya. Kalau fi'il madi nggak butuh. Kenapa? Karena sudah terjadi. Ya, nggak perlu ditegaskan kalau sudah terjadi. Yang ditegaskan adalah sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi. Karena itu yang biasanya orang tidak percaya. Ya, maka itu yang butuh ditakkid atau ditegaskan. Taib. Nah, maka di sini uktuban dan uktubanna itu mabni alal fathi. Ya, idrib jadinya idriban, idribanna, idhab, idhabanna, ya, idhaban, ya, itu semua mabniun ala suku alal fathi. Nah, itu dia pembahasan kita. Ya, jadi fiil itu ada madi, ada mudhari dan ada amr. Kalau madi semuanya mabni. Ya, tapi tanda mabni yang beda-beda. Ada mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan doma, ada yang mabni dengan sukun. Kalau mudhari ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab lebih banyak daripada yang mabni. Ya, mabninya hanya 2, fathah kalau dia bertemu dengan nun taukid dan bertemu dengan nun al-inas. Kemudian amr itu semuanya mabni. Ya, sama seperti madi tadi. Tanda mabninya yang beda-beda atau lakob mabninya. Ya, ada yang mabni dengan sukun, ada mabni dengan hasbun nun, itu kalau normal. Ada juga yang mabni dengan hasbu harfal illah, kalau ada berhuruf illah, dan ada juga yang mabniun alal fathi, kalau ditambahkan nun taukid di belakangnya. Baik. Nah, itu dia. Silakan nanti di merujah kembali, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik. Ya, silakan Akhbeni, ada yang tanyakan? Fi'il amr. Nah, pelajari dulu tadi diulang-ulang. Baik. Ya. Nah, diulang-ulang pelan-pelan, tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ini mungkin pembahasannya agak jelimet rupanya sedikit ya, tapi sebenarnya nggak sesulit itu. Ya, intinya adalah kuasai tabel itu tadi, ya, tasrif itu. Ya, hafalkan dengan baik itu tasrif itu. Jadi antum harus tahu yazhabuna domirnya apa, antum harus bisa cepat menentukan. Ya, kalau masih butuh melihat ke kertas, oh itu berarti belum lancar. Jadi harus dilancarkan kembali. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke fi'il mudhari. Kita fokus ke fi'il mudhari. Nah, karena fi'il madi sudah selesai pembahasannya sampai situ ya. Fi'il amar juga sudah selesai. Karena dia mabni kan. Ya, nggak berubah-ubah lagi. Ya, maka yang kita pelajari adalah fi'il mudhari karena dia yang berubah-ubah. Nah, itu insya Allah akan kita ambil nanti di poin yang ke-15, nawasib fi'il mudhari. Ya, kapan fi'il mudhari itu fathah atau mansub, ya. Kemudian kapan dia majzum atau sukun. Ya, selesai itu baru kita masuk ke fa'il nanti. Nah, kalau sudah masuk ke fa'il, ya tinggal jalan terus, nanti tinggal dikit selesailah kita insya Allah dari matan ala jurumiyah ini. Insya Allah ta'ala. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tetap di merojah kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.